Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan berdiskusi tentang hepatitis, gastritis, ulkus peptikum, kemudian GERD, dan juga kolesistitis. Semua ini adalah bagian dari gangguan sistem pencernaan. Ya, bersama saya Sandra di Keperawatan Medikal Bedah. Kita mulai pertama itu dengan bahasan hepatitis. Hepatitis ini ya merupakan suatu kelainan berupa peradangan organ hati yang dapat disebabkan oleh banyak hal, antara lain infeksi virus, kemudian gangguan metabolisme, obat-obatan, ya, alkohol, juga bisa karena parasit. Ya, hepatitis juga merupakan salah satu penyakit yang mendapatkan perhatian serius di Indonesia. Ya, selain karena meningkatnya kasus obesitas, ya, kemudian diabetes mellitus, kemudian juga hiperlipidemia, itu sehingga membawa konsekuensi bagi kejadian komplikasi pada hepar, gitu. Hepatitis virus akut, ya. Jadi yang kita bahas adalah hepatitis virus, ya. Hepatitis virus akut ini adalah infeksi sistemik yang dominan itu bisa menyerang hati, ya. Hampir semua kasus hepatitis virus akut itu disebabkan oleh salah satu dari yang sudah kita kenal, ya. Seperti dari virus hepatitis A, kemudian hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan juga hepatitis E. Ya. Nah, semua jenis hepatitis ini menyerang manusia, ya. Ini merupakan virus RNA, ya. Jadi dari 5 jenis virus yang ada ini merupakan virus RNA, kecuali satu, ya, kecuali virus hepatitis B. Virus hepatitis B ini merupakan jenis virus dari DNA. Gitu, ya. Jadi meskipun pada dasarnya ya virus-virus ini berbeda dalam sifat molekuler dan antigennya, akan tetapi semua jenis virus ini memperlihatkan kesamaan dalam gejala dan perjalanan penyakit. Nanti kita lihat bagaimana secara gambaran klinis masing-masing hepatitis virus ini bervariasi mulai dari yang asimptomatik ya atau tanpa gejala sampai dengan gejala yang sangat berat. Ya, juga bisa terjadi komplikasi yang dikenal dengan hepatitis fulminan. Ya, hepatitis fulminan ini merupakan gagal hati ya yang bisa menimbulkan kematian. Ya, jadi dia ini ditandai oleh ensefalopati hepatik ya yang terjadi dalam waktu beberapa minggu atau kira-kira 2-3 minggu sesudah dimulainya serangan. Gitu. Ya. Nah, juga nanti akan kita bahas semua gejala-gejala yang bisa bervariasi dari infeksi persisten ya subklinisnya sampai nanti penyakit hati kronik ini secara progresif atau secara cepat akan mengakibatkan terjadinya sirosis hepatis. Ya, dan juga karsinoma hepatoseluler yang umum. Itu biasa ditemukan pada tipe virus ya yang ditransmisi melalui darah. Misalnya hepatitis B, hepatitis C, dan juga hepatitis D. Untuk definisi ya, ini saya ambil dari CDC ya. Hepatitis tahun 2016. Banyak literatur nanti yang bisa kalian baca tentang apa itu hepatitis ya. Jadi di sini dikatakan bahwa hepatitis ini merupakan radang hati ya. Di mana hati itu adalah organ vital yang memproses nutrisi, menyaring darah dan melawan infeksi. Nah, ketika hati meradang atau rusak, ya, fungsinya bisa terpengaruh. Penggunaan alkohol yang berlebihan, racun, kemudian misalnya beberapa obat, dan juga kondisi medis tertentu itu dapat menyebabkan terjadinya hepatitis, ya.
Nah, tapi yang paling sering itu adalah disebabkan oleh virus gitu. Nah, penyebabnya banyak ya. Maksud saya penyebabnya itu adalah karena disfungsi hati itu sendiri terjadi akibat oleh kerusakan pada sel-sel parenkim hati yang bisa secara langsung disebabkan oleh penyakit primer di hati itu sendiri atau secara tidak langsung oleh obstruksi aliran empedu atau gangguan sirkulasi hepatik. Ya, jadi kalau kalian baca lagi di beberapa literatur bahwa hepatitis virus itu merupakan penyakit infeksi virus yang bersifat hepatotropik, ya, yang bersifat sistemik dan juga akut, gitu. Kemudian karena memang maksud saya inflamasi hati ini bisa terjadi akibat dari infeksi, berarti juga bisa karena invasi dari bakteri atau juga bisa karena cedera oleh agen fisik, kimia ataupun dari infeksi virus seperti tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa hepatitis virus yang dimaksud adalah hepatitis A, B, C, kemudian D dan juga E gitu ya. Nah, virus hepatitis ini ya yang menyerang hati itu menyebabkan peradangan dan sumbatan atau infiltrat pada hepatosit oleh sel mononukleus. Nah, proses ini ya nanti yang akan menyebabkan terjadinya degenerasi dan nekrosis dari parenkim hati sehingga terjadi destruksi pada sel hati. Hingga akhirnya nanti empedu menjadi statis ya dan juga empedu tidak dapat diekskresikan atau dikeluarkan ke dalam kantong empedu. Bahkan juga nggak bisa ke dalam usus ya, sehingga meningkat di dalam darah terjadilah hiperbilirubinemia di dalam urin sebagai urobilinogen dan kulit menjadi jaundice ya, hepatocellular jaundice gitu. Ya, nanti kita bahas untuk selanjutnya ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa hepatitis virus ini merupakan infeksi sistemik oleh virus ya. Bisa disertai oleh karena nekrosis dan inflamasi pada sel-sel hati yang menghasilkan kumpulan perubahan klinis, biokimia serta seluler yang khas sampai terdeteksi tipe-tipe hepatitisnya ya. Yang dikenal sekarang ini ada 5 ya tipe hepatitis virus. Nah, untuk mendeteksi adanya penyakit hepatitis itu perlu dilakukan serangkaian tes uji yang sifatnya enzimatik ya. Jadi menguji kadar enzim. Nah, enzim yang berkaitan dengan kerusakan hati itu antara lain adalah SGOT, SGPT ya. Kemudian juga LDH ya yang berhubungan dengan adanya untuk kerusakan hati. Kalau yang berhubungan dengan sumbatan pada kantung empedu biasanya akan dicek adalah gamma GT ya, kemudian alkali fosfat. Terus kalau seandainya yang mencari atau hubungan dengan kapasitas dari sintesis hati biasanya akan diperiksa kolinesterase ya. Nah, kalau semua rangkaian dari tes enzimatik ini misalnya diperiksa, itu bisa menandakan adanya gangguan pada hati, ya. Dan juga dari diagnosa medis itu bisa dicurigai adanya hepatitis. Nah, kalau memang iya dicurigai karena adanya hepatitis, maka pemeriksaan lanjut akan dilakukan ya dengan menggunakan yang disebut dengan prinsip antigen antibody gitu ya. Jadi karena sudah tahu bahwa infeksi virus ini menyebabkan sel-sel hati mengalami kerusakan, sehingga pastinya ya hati itu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, yang pada umumnya sel-sel hati ini bisa bisa beregenerasi kembali dengan sisa sedikit kerusakan. Tapi memang ya untuk hepatitis ini itu memerlukan berbulan-bulan terapi, kemudian diet yang baik, juga istirahat yang cukup.
Nah, kita akan bahas terkait bagaimana hepatitis ini dapat terjadi, ya. Jadi yang pertama itu adalah ini, bahwa adanya virus hepatitis. Nah, virus hepatitis ini akan menyebabkan terjadinya pembengkakan, ya, terjadi reaksi radang dan infiltrat pada hepatosit, gitu ya. Jadi dalam hal terjadinya radang ini dapat memblokir sistem drainase hati, ya, sehingga terjadi destruksi pada sel hati, ya, menimbulkan degenerasi dan juga nekrosis sel parenkim hati, gitu. Nah, sehingga apa? Keadaan ini menjadi statis, ya. Kejadian ini menjadi statis pada apa? Pada sistem empedu, ya, pada biliari. Dan empedu itu nggak bisa diekskresikan ke dalam kantong empedu, ya, bahkan ke dalam usus. Itu tadi sudah saya sampaikan di patofisiologi bagaimana terjadi hepatitis di awal, ya. Ini hanya secara mudah agar kalian memahami bagaimana terjadinya hepatitis, ya. Nah, secara gejala hepatitis ini seringnya itu tidak memperlihatkan keluhan, ya, sampai nanti menimbulkan gejala yang berat. Nah, biasanya secara secara komplit, ya, secara lebih jauh itu memakan waktu dalam waktu 2 sampai 3 bulan, ya, agar terjadinya nekrosis hati, bahkan bisa terjadi kematian, gitu. Nah, kerusakan hati yang terjadi ini biasanya meliputi pada semua tipe hepatitis virus, ya. Jadi adanya nekrosis sel hati, kemudian cedera pada hati itu ditemukan dengan berbagai derajat. Nah, ketika memasuki tubuh, virus ini menyebabkan cedera. Itu yang penting, ya. Cedera, kemudian terjadinya nekrosis atau kematian pada sel hepatosit, ya, yang biasa. Dengan cara apa? Dengan cara membunuh langsung sel hati, ya, dengan mengaktifkan reaksi imun serta inflamasi. Nah, selanjutnya dia akan mencederai, kemudian menghancurkan hepatosit dengan menimbulkan lisis gitu pada sel-sel yang terinfeksi gitu. Oke, kita kembali ke masing-masing hepatitis virus yang telah saya jelaskan tadi di awal, ya. Secara akut, ya, hepatitis virus ini mempunyai gejala dan tanda antara lain demam, menggigil, sakit kepala, hilang nafsu makan, mual, muntah, ya, lemas, kemudian cepat lelah, kemudian juga ada rasa begah pada perut, ya, dan kalau dilihat dari warna urin itu seperti air teh, ya, juga terlihat adanya jaundice atau ikterik gitu. Oke, kita bahas di hepatitis A, B, C, D, dan E. Pada masing-masing sudah dipisahkan, ya, terkait dengan nama sebelumnya, kemudian epidemiologi penyebab, inkubasi, nanti sampai ke cara penularan, ya. Kalau hepatitis A ini dikenal dengan hepatitis infeksiosa, ya. Dia ini disebabkan oleh virus RNA dari famili enterovirus. Nah, penyebabnya itu adalah dari virus hepatitis A. Inkubasinya diperkirakan berkisar dari 1 hingga 7 minggu, ya, dengan rata-rata 30 hari. Gitu. Nah, perjalanan penyakit, ya, hepatitis A itu bisa berlangsung lama dari 4 sampai 8 minggu. Nah, umumnya, ya, ini berlangsung lebih lama dan lebih berat pada pasien berusia di atas usia 40 tahun. Gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari pasien-pasien hepatitis A ini banyak yang nggak kelihatan ikteriknya atau bahkan tidak memperlihatkan gejala dari jaundice-nya atau juga tanpa gejala
gitu. Jadi ketika gejalanya muncul itu biasanya berbentuk infeksi saluran pernafasan atas yang ringan seperti flu ya, dengan panas yang tidak begitu tinggi, atau juga anoreksia yang merupakan gejala dini dan biasanya anoreksianya berat. Itu hepatitis A. Kalau hepatitis B, ini manifestasi klinisnya umumnya ditemukan kelemahan, ya, anoreksia juga ada, rasa tidak enak pada perut juga ada, begah, ya, kemudian kemerahan pada kulit, adanya ruam. Nah, biasanya kalau hepatitis B ini, itu penata laksananya cukup dengan suportif saja, ya, kemudian pemantauan gejala penyakit itu biasanya diminta untuk tilah baring, nutrisi yang adekuat gitu. Nah, memang nanti semua hepatitis ini penata laksananya adalah ini yang saya sampaikan, saya tulis di bawah ya, ini yang saya lingkarin, bisa sembuh sendiri, bisa dengan diet, dan juga bisa dengan modifikasi. Ya, medikasi ini tergantung nanti berat ringannya gejala hepatitis yang dirasakan oleh pasien. Kalau hepatitis C itu masa inkubasinya berkisar 15 sampai 160 hari dengan rata-rata 50 hari. Biasanya anak-anak ya yang terkena hepatitis C. Nah, yang anak-anak yang bagaimana? Anak-anak yang sering mendapatkan transfusi atau individu yang memerlukan darah dalam jumlah besar. Itu hepatitis C. Kalau hepatitis D, ini gejalanya sama. Makanya tadi di awal saya sampaikan kalau secara akut, ya, kalau secara akut memang semua gejala hepatitis A, B, C, D, dan E itu sama gejalanya. Cuma nanti membedakan adalah bagaimana cara penularan, kemudian bagaimana berapa lama waktu inkubasi masing-masing hepatitis tersebut. Tadi ya kalau dari hepatitis D itu gejalanya mirip dengan hepatitis B. Kecuali pasien yang cenderung untuk menderita hepatitis fulminan, gagal hati yang lebih berat, dan berlanjut menjadi hepatitis aktif yang kronis serta akan terjadi sirosis hati. Kalau hepatitis E, ini hepatitis E ya, hepatitis E, kemudian dengan hepatitis A, ini gejala hepatitis yang jenisnya termasuk paling sering dijumpai di masyarakat. Gitu, ya. Ini cara penularan. Cara penularan penyakit ini kita bedakan antara A, kemudian B, C, ya, D, dan E. Meskipun nanti masing-masing itu ada punya kemiripan. Contoh, hepatitis A. Hepatitis A ini cara penularan penyakit ini adalah melalui jalur fekal oral. Jalur fekal oral juga ada di hepatitis E. Ya, nah terutama lewat konsumsi makanan ini, kemudian atau minuman yang tercemar virus. Nah, virus hepatitis A ditemukan dalam tinja pasien yang terinfeksi sebelum gejalanya muncul. Itu nanti bisa dilihat di pemeriksaan laboratorium ya. Selama beberapa hari sampai nanti memang pasiennya terdiagnosis hepatitis A. Kemudian hepatitis B. Kalau hepatitis B ini di Indonesia ditemukan jalur penularannya adalah yang terbanyak secara parenteral, yaitu secara vertikal atau transmisi maternal neonatal, atau juga secara horizontal, yaitu kontak antar individu yang sangat erat dan lama, seperti misalnya seksual, penggunaan jarum, atau penggunaan jarum ini maksudnya jarum suntik bersama ya, narkoba gitu. Terus dan juga merupakan ancaman ya kesehatan kerja bagi petugas kesehatan. Karena memang hampir semua hepatitis B ini bisa ditemukan pada jalur-jalur parenteral atau lewat kontak dengan pasien, seperti cairan tubuh, saliva ya, air liur, air mata, cairan semen ya, cairan semen pada kemaluan, kemudian cairan cerebrospinal, asites, air susu ibu, tuh ya banyak ya, cairan sinovial, getah lambung, dan juga cairan pleura.
Jadi memang perlu perlindungan diri buat petugas kesehatan. Hepatitis C. Kalau hepatitis C ini ditularkan secara parenteral, transfusi darah dan produk darah. Terkena darah yang terkontaminasi lewat peralatan atau parafenalia obat. Gitu ya. Juga bisa dari penderita infeksi hepatitis C ini dari ibu ke bayinya. Ya. Terus hepatitis D. Kalau hepatitis D ini terdapat pada beberapa kasus seperti hepatitis B. Karena memang hepatitis D ini memerlukan antigen permukaan di hepatitis B-nya. Ya, untuk apa? Untuk replikasi. Nah, makanya penderita hepatitis B ini beresiko terkena hepatitis D. Kalau hepatitis E ini yang saya bilang tadi mirip ya jalur penularannya dengan hepatitis A. Nah, jadi dari jalur fekal oral. Oke, kita next ke materi berikutnya ya. Baik, kedua kita akan bahas tentang kolesistitis. Ingat ya, anatomi fisiologi tentang kantung empedu ya, di mana kantong empedu ini merupakan kantong yang berbentuk alpukat gitu ya, masih ingat ya. Kemudian mempunyai fundus, kemudian fundus itu bentuknya bulat gitu ya, masih ingat ya. Nah, bagaimana fungsinya bahwa empedu itu nanti akan disekresi secara terus-menerus oleh hati, masuk ke saluran empedu yang kecil di dalam hati ya. Harus ingat ya. Nah, di mana saluran empedu itu yang kecil itu nanti akan bersatu membentuk dua saluran yang lebih besar, kemudian nanti keluar dari permukaan hati sebagai ductus hepaticus communis. Itu nggak boleh lupa ya. Nah, nanti akhirnya ductus ini akan bergabung dengan ductus cysticus membentuk ductus choledocus ya. Nanti kalau kita cerita tentang batu ya hanya seputar sini gitu. Ya. Nah, perlu juga diingat ya, perlu diingat lagi bagaimana anatomi fisiologi dari sistem biliaris. Ya, juga yang disebut dengan sistem empedu. Ya, kalau sistem biliaris dan hati itu dia tumbuh bersama ya, berasal dari diverticulum. Jadi itu perlu diingat tuh, gitu ya. Karena memang ini nggak boleh lepas dari anatomi fisiologi. Karena saya akan membahas ke depannya itu adalah tentang gangguannya lagi gitu, tidak lagi membahas anatomi dan fisiologinya. Gitu ya. Karena nantinya ini akan berpengaruh kepada fungsi-fungsi empedu ini. Kalau terjadi gangguan, apa nantinya yang akan terjadi pada pasien. Ya, kalau seandainya empedunya diangkat, nanti misalnya akibat dari kolesistitis ini akibatnya akan dilakukan tindakan kolesistektomi gitu ya. Nah, itu kalau nggak ingat dengan anatomi fisiologinya, waduh, susah ya nyambungnya ya. Jadi saran saya adalah kalian buka lagi, diskusi lagi terkait dengan anatomi fisiologi dari sistem biliar. Oke. Ya, bagaimana saluran empedu intrahepatik, ekstrahepatik gitu ya, itu perlu diingat lagi ya. Sehingga nanti bisa dipahami terkait dengan fungsi-fungsi juga yang akan terganggu. Ya. Ini definisi. Ya. Definisi tadi kita sudah bahas tentang bagaimana kolesistitis itu terjadi ya, yaitu reaksi inflamasi akut atau kronis dinding kandung empedu. Nah, faktor yang mempengaruhi timbulnya serangan dari kolesistitis pada pasien itu ada 3. Ya, secara garis besar di beberapa literatur itu dikatakan bahwa yang pertama karena stasis cairan empedu. Kemudian dari infeksi kuman ya, baik itu bakteri maupun parasit. Kemudian iskemik dinding kandung empedu.
Nah, penyebab utama sebenarnya itu adalah batu. Hampir 90% itu batu terletak di ductus cysticus ya, yang bisa menyebabkan terjadinya stasis cairan empedu. Nah, penyebabnya mayoritas adalah batu empedu atau dikenal dengan kolelithiasis ya. Nah, secara patofisiologi, kolesistitis ini berhubungan dengan batu empedu atau kolelithiasis. Nah, batu itu kenapa ya bisa menyebabkan terjadinya statis dari cairan empedu? Karena batu ini akan menyebabkan terjadinya obstruksi pada ductus cysticus ya, yang menghalangi pengosongan dari cairan empedu. Akibatnya akan terjadi peningkatan tekanan intralumen dan iritasi pada dinding empedu. Nanti kedepannya bisa jadi iskemik gitu ya. Oke, jadi saya sekalian membahas tentang patofisiologi ya. Tolong kalian pahami dengan baik. Nah, kemudian dinding empedu akan mengalami distensi dan edema, diikuti oleh stasis vena. Juga nanti adanya trombosis arteri cysticus. Nah, batu empedu di dalam kandung empedu juga menimbulkan trauma mekanik, sehingga nanti akan menstimulasi terjadinya pengeluaran prostaglandin dan juga bisa menginisiasi terjadi proses inflamasi. Gitu ya. Nah, oke, kita bahas. Kenapa stasis cairan empedu bisa menjadi penyebab untuk terjadinya kolesistitis ya, maksudnya peradangan ini hampir sebanyak 10% kolesistitis ini ada yang tidak disebabkan oleh batu ya, melainkan melalui proses stasis. Meskipun tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa memang hampir sebagian besar itu terjadinya batu sehingga menyebabkan stasis. Tapi ya ada juga beberapa faktor lain ya, bahwa faktor predisposisi cairan empedu itu menjadi stasis yang tidak disebabkan oleh batu ada juga ya. Nah, itu bisa jadi karena adanya apa namanya ya, dikenal dengan hipokinetik dari pengosongan kandung empedu ya. Memang ada kelainan gitu ya. Misalnya karena ada penyakit yang mencetuskan terjadinya stasis dari cairan empedu seperti sepsis, riwayat menjalani pembedahan besar, misalnya terluka bakar, atau misalnya pasien yang memiliki terapi nutrisi parenteral total jangka panjang gitu. Ya, meskipun nanti sebenarnya yang terbanyak itu adalah akhirnya stasisnya cairan empedu itu berdasarkan adanya batu ya. Oke. Kemudian iskemik ya. Oke, ini dulu deh apa sebentar infeksi kuman ya. Kalau infeksi kuman itu bisa dari infeksi bakteri ataupun infeksi parasit. Kalau infeksi bakteri itu diikuti dengan infeksi sekunder dari bakteri-bakteri di gastrointestinal. Nah, bakteri ini sering menyebabkan terjadi infeksi kandung empedu. Di antaranya misalnya Escherichia coli, Klebsiella ya, Klebsiella maksud saya, kemudian Streptococcus fecalis, terus juga Streptococcus anaerob. Nah, infeksi sekunder ini sering menyebabkan komplikasi. Nanti kita akan bahas komplikasi pada kolesistitis. Ini bisa disebabkan dari infeksi, ya. Kalau parasit ini apa ya, banyak ya ditemukan pada negara-negara Asia, yaitu infeksi Helmin namanya, ya. Jadi dari Ascariasis hepatobiliar itu dari cacing ya, dari cacing yang bermigrasi mulai dari duodenum menuju traktus biliaris ya. Jadi menimbulkan sumbatan di situ. Gitu. Jadi akhirnya peradangan pada kandung empedunya. Ya. Kemudian iskemik ya. Nah, iskemik dapat terjadi
atau dapat menjadi penyebab kolesistitis tanpa batu empedu, ya. Kalau dilihat iskemik ini arahnya adalah dari arteri sistikus, ya, yang menyuplai kandung empedu. Nah, arteri sistikus ini kan merupakan arteri terminal, ya, sehingga kondisi yang menyebabkan penurunan perfusi arteri sistikus itu dapat menginduksi terjadinya iskemik. Bahkan terjadi nekrosis dari kandung empedu, ya. Pada seperti apa ya? Pada pasien gangguan jantung, infak miokard, kemudian sepsis, shock hipovolemik itu bisa mencetuskan terjadinya iskemik dinding kandung empedu, ya. Oke, kalau dibahas tadi 90% terjadinya kolesistitis itu karena batu empedu itu batu empedu ini perlu diingat ya, nanti meskipun ada dibahas pada materi berikutnya tentang batu empedu, namun saya kupas sedikit saja ya, bahwa batu empedu itu bisa terjadi dari bilirubin dan kolesterol. Ya, jadi kalau tingginya konsentrasi bilirubin pada cairan empedu, ya, kemudian hipokinesia dari kandung empedu itu dapat membuat terjadinya pencetus atau presipitasi membentuk kalsium bilirubinet maksud saya ya. Jadi adanya batu kalsium, sehingga ini juga bisa menjadi resiko untuk terjadinya kolelitiasis menjadi meningkat, gitu ya. Kolesistitis akut. Kolesistitis ini ada yang akut, ada yang kronis. Kalau akut, ini didefinisikan sebagai radang kandung empedu dan biasanya disebabkan oleh penyumbatan saluran kistik, ya. Penyumbatan saluran kistik ini itu penyebab terseringnya adalah dari batu empedu. Ya, meskipun nanti ada penyebab lain yang ditemukan seperti massa, ya, parasit atau benda asing. Benda asing maksudnya peluru misalnya, ya. Nah, ketika duktus atau saluran kistik ini tersumbat, maka akan memicu terjadinya peningkatan di mukosa kandung empedu. Ya, nah, karena tidak memiliki saluran keluar untuk drainase, sehingga apa? Menyebabkan terjadi peningkatan tekanan kantung empedu. Vena menjadi stasis diikuti oleh stasis arteri dan iskemik. Ya, pada kandung empedu bahkan nanti akan terjadinya nekrosis. Nah, nekrosis jaringan kemudian bisa menyebabkan terjadinya komplikasi seperti perforasi kantung empedu dan empiema. Nanti kita akan bahas bagaimana komplikasi ini terjadi ya. Yang penting tahu dulu ya bahwa memang terjadinya nekrosis atau iskemik itu memang karena adanya penyumbatan pada saluran kistik ya. Nah, kolesistitis akut ini ya biasanya dimulai secara observasi bisa dilihat adanya serangan biliar, sakit perut ya. Nyeri ini bisa melibatkan seluruh kuadran kanan atas ya dan bisa menjalar ke punggung. Kemudian skapula kanan bahkan sampai ke bahu ya. Bahu, skapula, kemudian nyeri. Nah, kalau seandainya pasiennya bernapas dalam, itu bisa memperparah rasa sakit. Nah, rasa sakit ini biasanya berlangsung lebih lama dari kolik biliar. Itu bisa berlanjut selama 12 sampai 18 jam. Ya. Jadi kalau kolik perut ini bisa berlangsung lebih lama ya, bisa berlangsung lebih lama nyerinya. Nah, kalau nyeri biasanya pada pasien dengan kolesistitis ya, itu serangannya terjadi pada malam hari. Nah, munculnya itu setelah konsumsi makanan besar atau makanan berlemak. Sehingga apa? Sehingga pasiennya menjadi mual, muntah ya,
bisa juga demam. Kalau dilihat dari hasil laboratorium bahwa akan terjadi peningkatan pada leukosit hampir lebih dari 12 juta. Nah, ini ada hasil dari CT phase artery ya pada pasien berusia 72 tahun dengan diagnosis medis kolesistitis akut. Kita lihat ya. Ini gambaran memperlihatkan bahwa adanya peningkatan tepi dari kantung empedu di segala arah ya. Ini lihat ya. Nah, ini. Kita lihat ini ada peningkatan tepi di sini. Peningkatan tepi maksud saya tebal ya. Tebalnya itu 5,57 mm ini ya. 5,57 mm dengan distensi ya. Distensinya hampir 39 mm ya. Nah, itu 3,9 cm. Nah, ini ya dari kantung empedu. Itu distensinya, penegangannya ya. Jadi kalau CT phase artery ini bisa menunjukkan area peningkatan tepi yang menebal pada kantung empedu segala arah gitu ya. Jadi lurik muralnya dinding empedu itu bisa kelihatan. Ya. Ini yang kronik. Ya. Kalau kronik ini bisa terjadi akibat serangan berulang dari yang akut ya, atau juga dari iritasi kandung empedu yang terus-menerus ya, karena batu. Bisa juga karena bakteri gitu. Nah, kolesistitis kronis ini seringkali tidak bergejala gitu ya. Kemudian secara asimptomatik namanya, itu gangguan pencernaan menahun. Maksud saya asimptomatik itu tidak gejala tidak terlihat ya, tidak mencolok. Nah, kalau gangguan pencernaan menahun ini maksudnya mual muntah, nggak tahan makanan berlemak langsung nyeri gitu. Nah, nyeri perutnya tuh nggak jelas. Nah, biasanya tuh sering sendawa pasiennya ya. Kemudian ini ada gambaran dari apa namanya, CT phase tadi ya, sama dengan yang akut ya, bahwa menunjukkan batu empedu dan kandung empedu itu terlihat bengkak nih. Terlihat sumbunya ya. Ntar saya tandain dulu. Nah, ini ukuran milimeter ya, ukuran milimeter. Nah, kalau dijadikan senti, ini kan 34, berapa nih? 60 ya. Jadi kalau dijadikan senti itu 3,46 cm, kemudian panjang sumbunya itu sekitar 9,79 cm. Nah, kalau secara terlihat dari arterial ya, ini tidak menunjukkan peningkatan hiperedensia ya, hiperensia hati yang berdekatan sekitar dengan kantung empedunya ya. Nah, peningkatan penebalan kandung empedu ini juga nggak kelihatan itu pada yang kronis, beda sama yang akut tadi ya. Secara umum faktor risiko untuk terjadinya kolesistitis itu ada 4 F ya, female, fat, fertile ya. Female itu wanita, fortis ya. 40 itu 40 tahun ya. Kemudian fat itu obesitas, dan fertile itu bisa jadi memiliki satu atau tidak memiliki anak, atau juga bisa lebih anaknya lebih dari satu. Intinya bahwa faktor-faktor ini itu sangat berpengaruh pada terjadinya kolesistitis ya, tingkat kesuburan, kemudian usia di atas 40 tahun, kemudian kegemukan, dan juga wanita. Nah, ini berhubungan dengan pembentukan batu empedu. Itu yang menjadi 90% itu penyebab utama kolesistitis. Selain ini, ada juga riwayat keluarga atau karena diet sehingga terjadi penurunan berat badan berlebih. Bisa juga karena kurangnya aktivitas fisik
atau juga terkait dengan kesuburan ini penggunaan kontrasepsi oral ya. Obat-obatan tertentu yang bisa meningkatkan terjadinya resiko dari kolesistitis ya. Kalau obat-obatan tertentu ini misalnya kayak antibiotik ya. Antibiotik itu ada ya, ada antibiotik yang menyebabkan terjadinya efek samping ya untuk masalah di metabolisme ke dalam cairan empedu ya. Sehingga konsentrasi dari antibiotik itu bisa mengganggu metabolisme cairan empedu. Juga bisa meningkatkan terjadinya penurunan dari motilitas kantung empedu. Ya, itu obat-obatan tertentu sehingga nantinya bisa menyebabkan gangguan pada cairan empedu ya, sehingga menjadi stasis seperti tadi yang sudah kita bahas di terkait kolesistitis. Nah, kalau dilihat dari beberapa literatur, beberapa penelitian, nanti juga akan kalian bahas di diskusi ya. Saya memberikan informasi bahwa memang terkait dengan faktor risiko ini adalah sangat mempengaruhi terjadinya peningkatan kejadian kolesistitis ya. Nah, terkait misalnya kayak ini wanita, kenapa harus wanita gitu ya? Karena memang peningkatan hormon estrogen ini bisa diperkirakan meningkatkan kadar kolesterol dalam empedu ya, meskipun banyak gejala-gejala, maksud saya banyak faktor resiko lain yang bisa menyebabkan terjadinya kolesistitis ya. Nanti dibahas ya dalam grup ya, dalam kelompok. Untuk menegakkan diagnosis, pasien bisa diketahui kolesistitis ya, bisa melalui beberapa cara dari pemeriksaan fisik, dari pemeriksaan penunjang, kemudian anamnesis dan riwayat kesehatan. Kalau dari pemeriksaan penunjang ada serum bilirubin, darah lengkap, amilase, lipase, USG dan X-ray. Itu juga bisa memperkuat diagnosis medis terkait kolesistitis ya. Nah, di pemeriksaan fisik kita bahas ya. Pemeriksaan fisik ini terlihat pada pasien itu ikterik yang pertama. Ikterik bisa menyebabkan diagnosis utama terjadinya kolesistitis. Karena apa? Karena memang adanya batu di saluran empedu ekstrahepatik itu selain teraba massa pada kantung empedu juga munculnya ikterik. Kemudian adanya nyeri tekan pada saat pemeriksaan fisik. Nyeri tekan ya, morfi positif ya. Kemudian ada juga disertai dengan tanda-tanda peritonitis lokal. Itu di pemeriksaan fisik ya. Jadi adanya ikterik, kemudian teraba massa di kantong empedu, kemudian adanya nyeri tekan ya, di mana tanda pemeriksaan fisik morfi itu positif. Itu bisa menegakkan diagnosis kolesistitis. Kemudian pemeriksaan penunjang, tadi saya sampaikan bahwa laboratorium darah ya terkait darah lengkap ada Hb, leuko, CT HT ya, hematokrit maksud saya, kemudian juga ada eritrosit dan segala macam terkait dengan pemeriksaan darah lengkap. Ini akan terlihat adanya gejala peningkatan pada leukosit ya, berarti ada kejadian infeksi di situ gitu ya. Nah, diagnosis klinis ini ditegakkan berdasarkan tadi ya, ada anamnesis, ada pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, anamnesis dan riwayat kesehatan. Ingat ya, semua ini adalah pemeriksaan secara klinis, di mana kalau kita sebagai perawat itu memang harus tahu bagaimana cara untuk memeriksa fisik pasien, membantu diagnosis medis ya. Bagaimana periksa morphine? Nah, itu perlu nanti kita bahas di laboratorium ya. Di labor kita akan skill lab ya, akan saya tunjukkan bagaimana pemeriksaan morphine. Kemudian
pada pemeriksaan USG, ini ada pemeriksaan USG dan X-ray ya. Pemeriksaan USG itu nanti akan terlihat adanya gambaran penebalan pada dinding kandung empedu. Tadi sudah saya lihatkan ya. Contohnya dari USG dan X-ray di kolesistitis akut maupun kronis ya. Kemudian kalau dari keluhan ya, pemeriksaan fisik juga akan ditemukan keluhan-keluhan seperti nyeri perut, seperti tadi yang di awal saya sampaikan ya, nyeri perutnya di mana ya, yaitu di kuadran kanan atas ya. Itu di akut kolesistitis gitu. Atau misalnya gejala itu hilang timbul atau malah bahkan tidak ada gejala sama sekali seperti asimptomatik ya. Atau misalnya nyerinya itu hanya datang pada malam hari saja, pada saat habis makan yang berlemak, ya, itu menandakan bahwa pasien kita mengalami batu empedu atau misalnya ada peradangan pada kandung empedunya. Secara riwayat, ya, kalau secara riwayat ini memang ditanyakan, ya, apakah ini berlangsung sudah lama atau memang ada keluarga yang punya kasus yang sama gitu ya. Kemudian bagaimana pola makan di rumah, pola makan keluarga. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan perburukan pada keluhan pasien terkait dengan mual muntah, terkait dengan nyeri, begah ya, sering sendawa dan segala macam tentang keluhan di pencernaan gitu ya. Bisa juga nanti bagaimana gejalanya, apakah berminggu-minggu, apakah berbulan-bulan gitu ya. Jadi memang harus ditanyakan riwayat kesehatan pasien sebelumnya. Ya, nanti sebagai evaluasi pastinya kita akan periksa di laboratorium ya, karena ini memang nggak spesifik sih ya. Paling leukositosis juga nanti bisa muncul di beberapa penyakit lain, tidak hanya di kolesistitis gitu. Nah, tapi kalau khas-khas pada kole itu memang harus ditanyakan di anamnesis, pemeriksaan fisik dan juga riwayat kesehatan pasien gitu ya. Kemudian nih ada hasil serum bilirubin. Kalau serum bilirubin ini biasa diukur ya, itu untuk menunjukkan adanya aliran empedu yang terhambat di bilir ya. Ini memang perlu diperiksa ya, diukur. Kemudian darah lengkap. Kenapa harus diukur darah lengkap? Ya, tadi saya sampaikan hanya leukositosis saja. Semua kasus infeksi dan peradangan memang perlu kita hitung darah lengkap ya. Baik itu bagaimana sel darahnya, sel darah merah, sel darah putih, semua ya. Kemudian amilase dan lipase, kenapa harus diperiksa ya? Karena amilase dan lipase ini mengidentifikasi kemungkinan adanya diagnosis lain ya, apakah nanti akan terjadi pankreatitis terkait dengan obstruksi saluran secara umum gitu, secara keseluruhan ya. Kemudian ronsen tadi sudah saya jelaskan ya, bagaimana kondisi dari gambaran kandung empedunya. Apakah ada juga nanti menunjukkan batu empedu yang memiliki kalsium tinggi ya, kandungan-kandungan dari batu itu. Kemudian USG ya, pemeriksaan non-invasif ya. Jadi pemeriksaan non-invasif USG ini bisa untuk menilai pengosongan dari kantung empedu. Nah, ada juga misalnya dari pemeriksaan USG ini dikaitkan dengan kolesistogram oral. Jadi diberikan pewarnaan ya untuk memperjelas konsentrasi pengeluaran dari empedu itu. Nah, kemudian scanning yang tadi ya, scanning nanti diberikan larutan radioaktif ya secara intravena, kemudian nanti akan dilihat bagaimana percabangan dari bilir ini sehingga bisa terdiagnosis obstruksi saluran kistik, apakah akut atau kronis. Komplikasi kolesistitis ini termasuk adanya empiema, gangren, dan perforasi dengan hasil peritonitis atau pembentukan abses ya. Pembentukan fistula pada organ yang berdekatan seperti duodenum ya, usus besar atau perut ya, atau juga obstruksi usus kecil oleh batu empedu yang besar ya.
Nah, komplikasi ini ya, pada beberapa kasus kolesistitis itu dapat diikuti dengan adanya infeksi sekunder ya. Jadi gangren, perforasi kandung empedu itu merupakan infeksi sekunder. Infeksi yang paling sering itu disebabkan oleh infeksi bakteri gram negatif dari gastrointestinal seperti Escherichia coli dan Klebsiella. Nah, kalau ini terjadi ya, nah itu merupakan suplai, maksud saya arteri sistikus itu suplai jadi terganggu ya, sehingga paling sering mengalami iskemik dan nekrosis. Nah, perkembangbiakan bakteri di kantung empedu itu tadi bisa menyebabkan terjadinya pengumpulan nanah di situ ya, kolesistitis yang akut. Nah, sehingga dalam beberapa kasus batu ini bisa lisis ya, bisa terkikis ke dalam duodenum dan berdampak pada ilium terminal yang akhir. Nah, akhirnya muncul sebagai ilius batu empedu. Itulah komplikasi yang memang sering-sering terjadi pada pasien kolesistitis ya. Pada penata laksanaan pada kolesistektomi ini ada bedah, nutrisi, terapi lain, dan edukasi. Bedah ini kolesistektomi laparoskopi merupakan pengobatan pilihan ya untuk gejala kolelitiasis atau kolesistitis. Jadi prosedur laparoskopi ini invasif ya, invasif yang minimal. Invasif minimal memiliki resiko komplikasi yang sangat rendah dan juga lama hunian di rumah sakit pasien hanya kurang dari 24 jam. Tapi tidak semua pasien itu bisa dilakukan pembedahan laparoskopi. Kolesistektomi laparoskopi itu bisa saja terjadi akhirnya nanti ke laparotomi. Jadi selama prosedur itu bisa dilihat dari kondisi pasien dan ternyata bisa berkembang ke laparotomi. Jadi nggak semua bisa dijadikan kandidat untuk kolesistektomi yang laparoskopi gitu. Nah, di gambar ini saya tampilkan adalah nih ya. Kita lihat ini adalah gallbladder ya, batu empedu. Kemudian juga yang di sebelah sini kantong empedunya sudah tidak ada lagi ya. Kemudian ada titup dan juga ada drainase. Nah, ketika batu itu bersarang di saluran ataupun di kantong empedu, maka penata laksanaan yang harus dilakukan adalah bagaimana batu ini tereksplorasi, bisa dikeluarkan ya. Nah, kemudian setelah dikeluarkan itu akan dimasukkan titup nih, dimasukkan titup untuk apa? Dimasukkan titup untuk mempertahankan patensi dari duktus ya, dan bisa juga untuk meningkatkan atau meningkatkan ini maksudnya meningkatkan kenyamanan pasien karena bisa mengurangi dari edema ya, mengurangi dari edema. Nah, kantong drainase itu ya, empedu kan gini, maksud saya gini, kalau seandainya kantong empedu itu diangkat ya, dikeluarkan, dipotong misalnya gitu, itu kan empedu akan terus diproduksi ya. Empedu akan terus diproduksi, kemudian yang berlebih itu akan dikumpulkan ke dalam kantong drainase di bawah lokasi operasi. Nah, jika diduga ada batu yang tertahan setelah operasi, maka akan dilakukan kolangiogram melalui tabung titupnya atau visualisasi langsung dari saluran dengan endoskopi itu bisa dilakukan. Jadi itu gunanya titup gitu. Ya. Jadi di sini tubal drainase bag ya nih. Jadi dikasih drainase, kemudian nanti kalau seandainya ada
dicurigai misalnya ada batu juga. Nah, T-tube ini nanti bisa membantu untuk pemeriksaan lebih lanjut atau visualisasi langsung dari saluran dengan endoskopi. Ya. Kemudian nutrisi. Nutrisi itu pasiennya harus dipuasakan ya, maksud saya bukan dipuasakan seperti apa, karena apa gini, makanan-makanan yang berlemak itu pasti kita batasi ya, pasti dibatasi, kemudian akan dipasang saluran gastrik ya, nasogastrik untuk meredakan mual muntah pasiennya. Nah, karena memang asupan makanan lemak itu dibatasi, terutama untuk pasien-pasien yang obesitas ya, maka vitamin-vitamin yang harusnya ada yang larut dalam lemak itu harus diberikan ya. Kemudian garam empedu juga perlu diberikan. Kalau tidak diberikan maka akan terjadi defisiensi vitamin-vitamin tersebut ya. Kemudian terapi lain. Nah, terapi lain ini dalam beberapa kasus biasa itu yang digunakan adalah shockwave lithotripsy ya. Nah, ini bisa digunakan dengan terapi obat untuk melarutkan batu empedu yang besar. Jadi ISWL ya, ISWL ini ultrasound ini bisa digunakan untuk menyelaraskan batu-batu dengan sumber gelombang kejut ya, dan komputerisasi lithotripter ya. Jadi dari ISWL ini bisa menentukan posisi yang terpenting selama prosedur. Jadi maksudnya pada saat nanti akan dilakukan ISWL itu pasien bisa selain dari laparoskopi kolesistektomi juga bisa dilakukan ISWL gitu maksudnya ya. Nah, di edukasi ya, di edukasi itu biasanya keluarga diminta untuk mendukung pasien ya, mensupport pasien menjalani diet rendah lemak ya. Di sini kita perlu memberitahu kepada pasien bahwa perlunya mengurangi diet lemak, tinggi lemak. Jadi menjalani diet rendah lemak dan untuk menurunkan berat badan. Ya, meskipun nanti faktor resiko kolesistitis atau kolelitiasis itu nggak bisa dikendalikan dari faktor yang lain ya, tapi dari makanan bisa mengurangi sedikit gejala yang dirasakan ya. Nah, bisa misalnya yang dapat dimodifikasi itu obesitas, hiperlipidemia ya, diet rendah, kemudian diet rendah kolesterol gitu ya, kemudian juga bisa untuk meningkatkan aktivitas mereka, kemudian rendah karbohidrat, itu bisa dimodifikasi semuanya ya. Nah, sebagai tindak lanjutnya apa? Sebagai tindak lanjutnya adalah kalau seandainya kantung empedunya itu belum diangkat, itu harus mengurangi asupan lemak dan menurunkan berat badan supaya kolesistitis yang akutnya tidak berulang gitu ya. Kemudian secara prognosis, kalau secara prognosis dari edukasi, dari penata laksanaan, terapi ISWL atau nutrisi, itu sebenarnya tergantung dari komplikasi dan beratnya penyakit pasien. Jadi tidak bisa ditentukan gitu ya. Oke ya. Nah, terkait dengan nanti misalnya apakah harus diberikan obat-obatan gitu ya. Sebenarnya pada kolesistitis akut ini bisa diberikan terapi awal berupa antibiotik ya, terkait dengan ada infeksi tadi, analgetik ya karena nyerinya, kemudian misalnya mual muntahnya bisa dikoreksi kelainan elektrolit gitu ya, dan juga bisa pasiennya diminta untuk puasa. Jadi terapi-terapi ini adalah terapi yang berkaitan dengan keluhan-keluhan pasien. Gitu ya, paham ya? Nah, intinya memang kita harus mengetahui seberapa besar keluhan pasien merasakan gejala kolesistitis ini, gitu ya. Pada nursing care, pengkajian yang bisa kita lakukan pada asuhan keperawatan pasien adalah riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik.
ya, di mana manifestasi saat ini termasuk rasa nyeri pada kuadran kanan atas, kemudian karakter dan hubungannya dengan makanan, ya, tinggi lemak, kemudian durasi, berapa lama nyeri dirasakan, terus apakah ada mual dan muntah, atau gejala lainnya, kemudian apakah ada faktor risiko terkait dengan 4F tadi, ya, kemudian riwayat gejala sebelumnya apakah ada faktor yang memperberat, apakah memang punya penyakit kronis seperti diabetes, kemudian sirosis, atau inflamasi penyakit yang lain pada pencernaan, kemudian bagaimana apakah adanya penggunaan kontrasepsi oral atau mungkin pasien kita hamil, ya. Itu perlu dilakukan pemeriksaan dari riwayat kesehatan. Kemudian pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik yang perlu dinilai adalah keadaan umum pasien, vital sign-nya, nyeri tekannya, ya, Murphy sign-nya bagaimana, kemudian bagaimana peristaltik ususnya, ya. Terus juga bisa dilihat bagaimana warna kulit dan sklera pasien, ya. Terus kalau ada tes diagnosis itu juga bisa dilihat, ya, sebagai rujukan kita apakah memang pasien ini mengalami kolesistitis, ya, terkait dengan pemantauan hasil leukosit, kemudian bilirubin serum, enzim hati, enzim pankreas yang tadi sudah saya jelaskan di awal, ya. Untuk diagnosa keperawatan yang bisa kita berikan, yang kita bisa tegakkan kepada pasien, yaitu terkait keseimbangan nutrisi, ya, kemudian juga nyeri, kemudian juga resiko infeksi, ya. Resiko infeksi ini nanti berhubungan dengan adanya kontaminasi bakteri secara potensial, ya. Di beberapa manifestasi klinis yang terlihat pada pasien terkait dengan peningkatan jumlah sel darah putih, ya, kemudian juga adanya penurunan tekanan darah, terus diagnosa lain yang bisa kita tegakkan seperti resiko kecemasan, ya, terkait dengan kurangnya informasi, itu bisa kita tegakkan kepada pasien kita. Nah, tergantung nanti keluhannya apa lagi, ya. Ini hanya beberapa diagnosa keperawatan yang bisa ditegakkan. Nah, kemudian perawatan bagaimana? Kalau perawatannya secara penata laksanaan tadi perlu diingat, ya, di slide sebelumnya ada bedah, ya. Kemudian juga ada terapi lain, kemudian ada nutrisi dan juga ada edukasi. Nah, ini perlu kita berikan perawatan, ya, perawatan pada pasien terkait dengan praoperasi atau sebelum pembedahan. Maka perawatan yang bisa diberikan seperti perawatan rutin, ya, terkait dengan penguatan pengajaran di edukasi, bagaimana prosedur, bagaimana nanti pasca operasi yang harus dilakukan terkait dengan manajemen nyeri, kemudian bagaimana mobilisasi, bagaimana manajemen respirasi, itu perlu dilakukan, ya, itu perlu diintervensi ke pasien, ya. Kemudian kalau pasca operasi biasanya intervensi yang dilakukan apa? Perawatan pemulihan pasca operasi, kemudian mobilisasi dini, ya, sama semua dengan kondisi-kondisi pasien yang lain, tidak hanya kolesistitis, ya, mulai dari praoperasi kemudian sampai di pasca operasi. Bagaimana kalau nanti misalnya untuk asupan oralnya, kan belum tuh. Oke, kalau gitu kita buat manajemen asupan oral misalnya dari pemberian diet secara teratur. Apakah bisa ditoleransi oleh pasien secara bertahap gitu, ya. Nah, kemudian kaitan-kaitan dengan pemberian makanan, edukasi, kemudian nanti bagaimana discharge planning ke pasien pada saat pulang, itu perlu memang kita berikan ke
pasien ya. Kemudian juga pasti nanti akhirnya dokter akan memberikan medikasi terkait pereda nyeri ya untuk meningkatkan penyembuhan dan kekebalan. Pasien juga diberikan misalnya vitamin ya, kemudian tadi vitamin yang larut dalam lemak harus diberikan juga ya. Nah, terus misalnya strategi-strategi pengobatan pengelolaan pasien itu juga akan diintervensi ke pasien sampai pasien itu pulang ya. Oke, kita next ke diskusi berikutnya terkait dengan gangguan pencernaan yang lain ya. Setelah kita bahas tadi yang pertama adalah hepatitis, kemudian yang kedua kolesistitis, sekarang kita akan bahas tentang GERD. GERD ini yaitu mekanisme reflux melalui sphincter esophagus ya. Kalau kepanjangannya adalah gastroesophageal reflux disease. Untuk keluhan ini saya ambil dari Konsensus Nasional Penata Laksanaan Penyakit GERD ya tahun 2004. Nanti di diskusi kalian bisa menambahkan literatur yang lain terkait dengan keluhan GERD ini ya. Nah, keluhan-keluhan GERD yang ada saya tuliskan di sini adalah rasa panas dan terbakar itu hampir 75% itu dirasakan oleh pasien di retrosternal atau epigastrik ya, dan dapat menjalar ke leher disertai muntah ya, hampir 10% mual, muntah atau rasa asam di mulut, dan juga 80% itu muncul pada malam hari gitu ya. Nah, terutama terjadi setelah makan dengan volume besar dan berlemak. Ya, hampir mirip ya dengan kolesistitis tadi. Nah, keluhan ini diperberat dengan posisi pasien yang berbaring terlentang. Jadi, kalau pasien GERD biasanya tuh nggak bisa tidur terlentang. Kalau dia tidur terlentang itu akan merasakan keluhan ini semakin berat. Ya. Nah, juga misalnya bisa ditimbulkan oleh beberapa pencetus dari makanan. Misalnya makanan-makanan yang berrasa ya, seperti misalnya saus tomat atau peppermint, coklat, kopi, alkohol itu biasanya tuh sangat meningkatkan keluhan pasien GERD ini ya. Kalau secara faktor resiko itu biasanya pada usia lebih 40 tahun, di atas 40 tahun. Kemudian pasiennya obesitas. Juga bisa disaru dengan kehamilan ya, karena ada mual muntahnya, rasa panas terbakar bisa jadi karena kehamilan ya. Kemudian merokok, konsumsi dari kopi, alkohol, coklat, makanan berlemak, dan segala macam makanan-makanan yang dapat meningkatkan resiko reflux ya. Nah, kontak waktu lama antara bahan reflux ini dengan mukosa di esofagus ini bisa menurunkan resistensi. Jadi memang pasiennya bisa balik lagi gitu. Maksudnya balik lagi itu reflux ya, muntah gitu keluar. Jadi makanan-makanan yang masuk itu tidak akan bisa terserap, bahkan bisa jadi keluar lagi. Ya. Oke, secara pemeriksaan fisik biasanya tindakan pemeriksaannya itu kita hanya memberikan pertanyaan kuesioner gitu ya. Nah, nanti bila hasilnya positif maka akan dilakukan tes ya, baru dilakukan tes. Nah, diagnosis medisnya itu biasanya definitif ya GERD itu. Jadi kalau seandainya pasien ini memang saat diterapi, saat di kuesioner kemudian dites itu memang benar-benar menunjukkan gejala GERD, ya penata laksanaan ataupun untuk diagnosis klinis yang utama memang harusnya endoskopi ya, endoskopi saluran cerna bagian atas, sehingga apa bisa ditemukan adanya mucosal break ya di esofagus. Nah, ini biasanya untuk diagnosis klinis ini perlu dilakukan pada pasien dengan GERD. Nah, ini ya. Ini penata laksanaan. Tadi sudah saya jelaskan sedikit di awal ya, bahwa setelah pasien kita periksa ada gejala khas dari GERD ya, kemudian kita lakukan terapi
tes ya. Kalau gejala alarmnya itu muncul usia pasien sudah di atas 40 tahun, maka langsung dilakukan endoskopi. Ya, tapi kalau gejala khasnya itu tanpa gejala alarm ya, seperti misalnya gejala alarm itu seperti apa yang tadi ya. Jadi begitu makanan berlemak, kemudian begitu makanan-makanan yang beresiko tadi itu dirasakan oleh pasien, kemudian reflux, mual muntah ya. Nah, itu kan gejala khas pada GERD-nya. Kalau tanpa gejala itu bisa dilakukan tes PPI ya. Tes PPI ini proton pump inhibitor. Jadi dengan dosis tinggi selama 7 sampai 14 hari. Gimana gitu ya, dilihat. Kalau misalnya ada perbaikan gejala signifikan, maka diagnosis bisa ditegakkan sebagai GERD gitu ya. Nah, terapinya kalau misalnya responnya baik, itu terapi minimal sampai 4 minggu. Kalau seandainya responnya menetap, itu bisa jadi kambuh lagi gitu ya. Jadi itu perlu dilakukan konservatif lanjut, yaitu endoskopi. Kalau untuk konseling dan edukasi, ini edukasi itu terkait dengan modifikasi gaya hidup. Gaya hidup, mengurangi berat badan, berhenti merokok, ya, tidak mengkonsumsi zat yang mengiritasi lambung. Seperti apa? Tadi sudah dijelaskan, kafein, aspirin, alkohol gitu ya. Nah, kemudian apalagi konselingnya? Posisi tidur. Kalau khasnya kan nggak bisa telentang. Nah, otomatis posisi tidur yang harus diberikan kepada pasien itu adalah sebaiknya dengan kepala yang lebih tinggi atau miring ke kiri. Nah, tidur minimal setelah 2-4 jam setelah makan. Atau kita juga berikan edukasi makan dengan porsi kecil, tapi sering, dan mengurangi makanan yang berlemak gitu ya. Nah, kalau seandainya medikasi itu sebenarnya nggak terlalu diberikan kepada pasien GERD, kecuali memang ada keluhan-keluhan yang harus diberikan pengobatan sesuai dengan kondisi pasien. Ya. Nah, jadi kalau prognosis pada GERD itu sebenarnya semua itu tergantung dari kondisi pasien saat datang. Jadi kalau datangnya itu sudah kondisi berat, ya beratlah prognosisnya gitu. Tapi kalau misalnya masih bisa dilakukan pengobatan kemudian responnya baik, nah itu biasanya bisa berkurang GERD-nya ya. Jadi alarm simptomnya seperti apa tadi? Ya, adanya berat badan menurun, kemudian misalnya ada sulit menelan ya. Jadi terus misalnya ada juga anemia gitu. Jadi kalau gejala khas tadi yang disampaikan di awal tentang makanan-makanan yang memicu terjadinya GERD, kemudian reflux lagi naik ke atas, dilihat apakah ada gejala alarmnya enggak. Kalau ada gejala alarm, kemudian usianya lebih dari 40 enggak? Ya, baru dilakukan penata laksanaan seperti ini. Jadi gejala alarmnya itu apa? Ya, tadi berat badan menurun, hematemesis bisa jadi ya, kemudian disfagia, sulit menelan, dan salit sakit menelan. Dan juga anemia. Itu gejala-gejala alarm pada pasien dengan GERD ya. Nah, ini ya, 85% berdasarkan hasil penelitian dilakukan bahwa memang tidur miring ke kiri pada pasien dengan GERD ini sangat memberikan kenyamanan bagi pasien ya. Jadi bisa diberikan edukasi konseling terkait dengan posisi tidur seperti ini. Sekarang kita lanjut ke diskusi berikutnya, yaitu adalah gastritis. Gastritis itu secara definisi adalah peradangan pada dinding gaster sebagai akibat dari iritasi mukosa. Nah, disebabkan oleh banyak faktor.
Sebelum saya bahas tentang penyebab berbagai banyak faktor tadi, nah jenis gastritis itu ada dua, ya, gastritis akut dan gastritis kronis. Kalau gastritis akut, ini merupakan peradangan pada mukosa gaster secara akut. Ya, nah ini penyebabnya bisa dari konsumsi iritan gaster seperti aspirasi, kemudian aspirin maksud saya, kemudian dari obat-obatan ya, NSAID, kemudian alkohol, kafein atau makanan yang sudah terkontaminasi bakteri tertentu. Sedangkan gastritis kronis ini merupakan peradangan pada mukosa gaster secara progresif dan irreversibel. Nah, ini biasanya terjadi pada dewasa tua, pencandu alkohol, dan perokok. Patofisiologi dari gastritis akut, ya. Yang pertama karena disebabkan oleh adanya iritan lokal, bakteri, ataupun obat-obatan. Tadi sudah saya sampaikan di slide awal, ya. Kemudian, faktor-faktor pencetus ini akan menyebabkan terjadinya gangguan pada mukosa lambung, ya, sehingga terjadi reaksi hidroklorik asam dan pepsin. Inilah yang akan menyebabkan terjadinya iritasi atau peradangan dan mukosa lambung, ya, sehingga muncullah mual muntah, ya, anoreksia, hematemesis melena, dan juga nyeri pada abdomen, gitu ya. Jadi penyebab-penyebab ini memang berkaitan dengan bagaimana nantinya gastritis yang dirasakan pasien ini akut yang parah. Bahkan bisa jadi erosif atau akibat dari stres gastritis itu sendiri karena ada beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya itu menjadi kronik, ya. Nah, juga komplikasi gastritis akut ini selain menjadi dia berlanjut menjadi kronis, juga misalnya ada kondisi-kondisi yang mengancam jiwa seperti shock, trauma parah ya, terkait nanti hematemesis melena, kemudian abdominal pain. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya komplikasi pada gastritis akut. Ya, nah mekanisme utama kalau terjadi gastritis yang erosif itu muncul menjadi iskemik akibat dari simpatis vasokonstriksi dan cedera jaringan akibat asam lambung yang terus meningkat. Sedangkan untuk gastritis kronis, ya, itu sebenarnya tidak terkait dengan gastritis akut. Karena apa? Gastritis kronis ini bersifat progresif. Jadi kelainan itu dimulai dengan peradangan superficial dan juga bertahap, ya. Superficial mukosa secara bertahap. Nah, perubahan superficial mukosa dan penurunan lendir ini bisa menyebabkan rasa tidak nyaman setelah makan, ya. Kemudian juga bertahap pasien bisa mengalami anemia dan juga kelelahan. Nah, tanda awalnya itu adalah melibatkan bagian dari mukosa, ya. Mukosa itu kan tipis, ya. Jadi dia berhenti berkembang, tidak lagi mengeluarkan mukosa lendir ini. Jadi karena apa? Mukosanya rusak, berhenti berkembang, sehingga apa? Tidak ada lagi yang bisa yang bisa memberi kenyamanan pada lambung pasien gitu. Secara manifestasi klinis, jika kita lihat perbedaan mereka berdua ini adalah kalau akut itu gastrointestinal lokal yang sistemik itu bisa terjadi shock, ya. Sedangkan kalau gastritis kronis itu secara sistemiknya anemia dan kelelahan. Nah,
orang dengan gastritis akut itu mungkin memiliki gejala ringan seperti misalnya tadi anoreksia, nggak nyaman pada epigastrium, ya, bisa juga terjadi sendawa terus-menerus, atau juga yang lebih parah nyeri perut, mual muntah gitu ya. Nah, bisa juga komplikasi nanti terjadi pada perdarahan lambung dengan hematemesis atau melena. Makanya secara sistemik bisa terjadi shock gitu ya. Nah, itu pada gastritis akut. Sedangkan gastritis kronis ya seringkali nggak bergejala sampai nanti terjadi atrofi yang cukup parah untuk mengganggu saluran pencernaan, mengganggu organ pencernaan, dan juga pengosongan lambung gitu. Jadi pasien ini kalau mengalami gastritis kronis itu mungkin mengeluh gejala lambung itu samar ya. Kalau beratnya itu setelah makan atau seperti gejala MAH. Jadi nggak terlalu berasa bahwa ini terjadi kronis atau misalnya sudah lama gitu ya. Yang parah itu yang akut ya. Nah, selain itu orang-orang dengan gastritis kronis itu mungkin saja mengalami kelelahan dan juga anemia. Jika faktor intrinsiknya kurang ya, jadi diingat ya, di lambung tuh kan ada faktor intrinsik ya, di lambung itu kurang, kemudian terjadi parestesia dan manifestasi dari neurologisnya itu terkait dengan defisiensi B12 itu bisa saja terjadi ya, karena memang sudah lama ya. Jadi kalau untuk perbedaannya, kalau akut tuh memang benar-benar akut ya, bisa terjadi gastritis korosif yang bisa menyebabkan terjadi perdarahan hebat, tanda-tanda shock ya, kemudian perutnya kaku, perutnya nyeri, bahkan bisa terjadi perforasi. Itu kalau sudah korosif, itu akut, bukan kronis. Kalau kronis itu dia malah nggak tahu apa-apa, nggak tahu nyerinya hilang, nyeri ada, kemudian nggak ada lagi gitu ya. Dan bisa memang untuk yang gastritis kronis ini sampai nanti atrofi dia tidak tahu bahwa dia mengalami gastritis ya. Kemudian pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang untuk tes diagnostik yang biasa dilakukan pada pasien dengan gastritis ini ada HB, HT ya, sel darah merah terkait dengan pemeriksaan darah lengkap ya. Kemudian ada serum darah kadar vitamin B12 dan juga dilakukan endoskopi. Endoskopi untuk mengidentifikasi perubahan mukosa lambung, area perdarahan, dan juga untuk biopsi jaringan. Kalau indeks hemoglobin, HT, kemudian sel darah merah itu dievaluasi untuk membuktikan apakah memang pasien ini mengalami anemia terkait dengan gastritis kronis ya. Apakah gastritis ini bisa berkembang menjadi anemia perniciosa karena parietal kerusakan sel atau anemia defisiensi besi karena kehilangan darah kronis. Nah, itu di serum darah juga nanti akan diperiksa. Kalau kadar vitamin B12 itu diukur, itu untuk mengevaluasi kemungkinan dari anemia perniciosa ya. Nah, kalau seandainya nilai normal dari vitamin B12 itu ternyata kadarnya lebih rendah gitu ya, terus juga terlihat biasanya pada orang dewasa yang lebih tua, nah itu bisa menandakan adanya gangguan pada serum darah pasiennya, anemia perniciosa. Nah, kalau endoskopi tadi selain mengidentifikasi perubahan dari mukosa lambung juga bisa mengidentifikasi untuk memeriksa ada perubahan area perdarahan dan didapatkan bisa juga jaringan untuk biopsi. Penata laksanaan pada gastritis itu ada PPI ya, pemberian obat-obatan MAH untuk meredakan asam lambung. Nah, obat-obat ini bisa membantu mengatasi keluhan akibat infeksi bakteri
ya, pilorik, tukak lambung serta gangguan pencernaan lainnya. Seperti apa? Omeprazol, lansoprazol, esoprazol ya. Kemudian pantoprazol. Nah, itu beberapa obat-obatan yang terkait dengan penghambat pompa proton. Nah, obat-obatan ini bisa untuk mencegah atau mengobati gastritis ya, gastritis akut. Kemudian antagonis reseptor H2 ya. Seperti apa? Simetidin, ranitidin, famotidin ya, nizatidin. Kemudian juga bisa diberikan sukralfat ya. Sukralfat ini bisa melindungi lapisan lambung yang luka. Nah, obat-obatan ini itu diberikan ada yang menggunakan resep, bisa juga yang tidak menggunakan resep. Kalau yang sukralfat ini dia bekerja secara lokal, ya, secara lokal untuk mencegah kerusakan efek asam dari jaringan lambung, ya, asam dan pepsin, ya, dari jaringan lambung. Jadi dia itu sebenarnya tidak untuk menetralkan atau mengurangi sekresi asam, dia hanya melindungi, ya. Kemudian obat-obatan ini juga sebenarnya harus diperiksa lebih lanjut terkait yang mana pada pasien apakah gastritis akut ataupun kronis. Karena memang terutama ini ya, terutama reseptor H2 blocker ini ya, golongan obat-obatan ini itu untuk menangani kelebihan asam lambung, juga meredakan reflux asam lambung. Nah, ini memang perlu pemeriksaan lebih lanjut oleh medis. Kalau di kita bagaimana? Itu tadi kan penata laksanaan medis. Kalau di keperawatan bagaimana? Sama ya, di keperawatan juga tetap harus melakukan beberapa pemeriksaan terkait penegakan diagnosa, keperawatan, dan juga intervensi keperawatan yang akan dilakukan kepada pasien. Terkait dengan pengkajian, riwayat kesehatan, dan pemeriksaan fisik yang harus diberikan kepada pasien, itu kita melihat gejala. Ya, melihat gejala, kemudian melihat riwayat kesehatan yang terkait makanan-makanan yang memang memicu terjadinya keluhan gangguan pencernaan seperti gastritis ini, ya. Diagnosa keperawatan yang bisa kita tegakkan itu tergantung dari keluhan pasien ya. Jadi kalau ini hanya dua saja saya tampilkan, yaitu resiko tinggi kekurangan volume cairan dan juga resiko ketidakseimbangan nutrisi. Jadi nanti bisa berkembang bagaimana kondisi kalian melihat pasien tersebut, ya. Sedangkan untuk intervensi, ya, intervensi sama dengan kondisi-kondisi pasien pada gangguan pencernaan yang lain, yaitu pantau dan catat tanda-tanda vital minimal tiap 2 jam sampai benar-benar tanda vital pasien stabil, kemudian nanti baru setiap 4 jam. Juga timbang berat badan setiap hari, pantau turgor kulit, warna dan kondisi serta oral dari selaput lendir pasien ya, maksudnya mukosa mulutnya. Kemudian pantau nilai laboratorium terkait untuk elektrolit dan asam basa. Berikan cairan oral dan parenteral serta obat antiemetik berdasarkan hasil dari kolaborasi dengan medis ya. Sedangkan intervensi untuk gangguan kebutuhan nutrisi itu pantau asupan makanan, kemudian timbang berat badan, pantau nilai laboratorium terkait dengan Hb, albumin, dan sel darah merah, ya. Kemudian bagaimana kita berkolaborasi dengan gizi terkait untuk konsultasi diet, menentukan energi dan kebutuhan nutrisi pasien, terkait juga pemberian suplemen nutrisi, dan juga kita bisa mempertahankan pemberian intake parenteral. Lanjut ya, kita next lagi di slide berikutnya dan nanti akan kalian diskusikan di kelompok yang telah saya bagi. Oke, yang terakhir adalah asuhan keperawatan pada pasien dengan ulkus peptikum.
Secara definisi, ulkus peptikum ini dikenal dengan tukak lambung, yaitu pecahnya atau terkikisnya lapisan mukosa lambung, atau juga duodenum. Ya, faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadinya ulkus peptikum adalah infeksi Helicobacter pylori dan penggunaan aspirin serta NSAID. Ya, untuk gejala yang dirasakan pada pasien dengan ulkus peptikum itu biasanya sama dengan keluhan-keluhan gangguan pencernaan lain ya. Seperti yang sudah saya bahas di beberapa kasus sebelumnya, yaitu nyeri epigastrik yang dirasakan seperti rasa terbakar atau rasa lapar. Nyeri terjadi 2-3 jam setelah makan atau tengah malam ya. Mual dan muntah. Biasanya makanan-makanan berlemak gitu ya. Kemudian untuk komplikasi, ya. Untuk komplikasi itu ada perdarahan, ada obstruksi, kemudian juga ada perforasi. Kalau perdarahan ini terlihat pada tinja pasien yang berdarah. Kemudian hematemesis, ya, kelemahan dan kelelahan, kemudian hipotensi ortostatik dan shock hipovolemik. Kalau obstruksi itu terjadi keluhan rasa penuh pada epigastrium, kemudian mual dan muntah, ketidakseimbangan elektrolit dan juga alkalosis metabolik. Komplikasi perforasi itu bisa terjadi pada pasien dengan keluhan nyeri hebat pada epigastrium. Kalau udah nyeri hebat epigastrium sampai menjalar ke bahu, itu bisa jadi pasien sudah mengalami komplikasi dari PUD ini, ya. Perforasi. Nah, kemudian perut kaku seperti papan. Berarti ulkus peptikumnya sudah pecah, ya. Ulkusnya. Kemudian bising usus nggak ada, demam, ya, berkeringat, diaporesis, pernapasan cepat dan dangkal, juga terjadi takikardia. Kemudian pemeriksaan penunjang, ya. Untuk pemeriksaan penunjang itu ada radiologi, yaitu scanning. Scanning ini menggunakan kontras yang dimasukkan melalui oral. Biasanya merupakan diagnostik yang bisa dipilih lebih awal, ya, karena memang lebih murah dan juga tidak invasif daripada endoskopi, ya. Nah, sedangkan endoskopi ini bagian atas untuk memungkinkan visualisasi dari esofagus, memungkinkan visualisasi dari mukosa lambung dan juga duodenum. Juga endoskopi bisa melakukan pemeriksaan ulkus secara langsung. Nah, juga nanti di endoskopi ini bisa diambil langsung jaringan untuk biopsi. Jadi memang endoskopi sangat komplit, ya, untuk pemeriksaan penunjang pada pasien dengan PUD, ya. Nah, spesimen biopsi buat apa sih, ya? Spesimen biopsi ini yang diperoleh selama endoskopi itu bisa dilakukan untuk menguji ada atau tidak keberadaan dari bakteri pylori, ya. Jadi bisa dilihat ada nggak tuh, ya, pyloriknya di sana. Nah, nanti beberapa pemeriksaan bisa dilihat gitu. Kalau misalnya ada, memang berarti menunjukkan gejala atau pastinya pasien mengalami PUD, ya, peptic ulcer disease. Kemudian ada lagi tindakan atau pemeriksaan penunjang tes napas urea. Ini untuk mendeteksi juga dari infeksi pylorik, ya, tapi metodenya non-invasif. Kalau endoskopi dan biopsi kan invasif, ya. Nah, urease ini, ya, itu akan diubah, ya. Jadi urease yang dihasilkan oleh bakteri pylori ini diubah urea menjadi amonia, ya, dan karbon dioksida. Jadi nanti diukur
orang tersebut saat menghembuskan napas, baunya ya, bau ureanya bagaimana. Nah, kemudian kalau dicurigai adanya sindrom Zollinger atau Ellison, analisis lambung dapat dilakukan untuk mengevaluasi sekresi asam lambung. Jadi ini ada apa namanya ya, teknik pemeriksaan penunjang lainnya ya. Jadi isi perut itu nanti disedot melalui selang nasogastrik ya, dan nanti dianalisis. Nah, kalau seandainya dicurigai adanya sindrom Zollinger, biasanya kadar asam lambung itu sangat tinggi. Untuk penata laksanaan pengobatan pada pasien dengan PUD itu termasuk agen-agen untuk memerantas sebenarnya dari bakteri pylori ya. Kemudian juga obat penurun asam lambung dan juga untuk melindungi mukosa. Ya, seperti sama dengan gastritis tadi terkait dengan pemberian proton pump inhibitor ya, PPI, golongan-golongan yang dikombinasikan dengan antibiotik seperti omeprazol ya, amoksisilin, kemudian pemberian obat-obatan antagonis reseptor H2 blocker ya, simetidin, ranitidin gitu ya. Kemudian juga untuk agen pelindung mukosa seperti sucralfate ya. Nah, obat-obatan ini misalnya sering tidak bisa dilakukan secara sendiri ya, jadi harus dilakukan terapi kombinasi. Jadi misalnya pemberian 2 antibiotik dengan penghambat PPI misalnya gitu. Terus apa namanya, penghambat proton pump maksud saya, kok penghambat PPI sih. Kemudian apa namanya, juga bisa dilakukan 2 kali sehari pemberiannya. Atau untuk memungkinkan penyembuhan ulkus bisa diberikan juga terapi yang lain gitu ya. Jadi memang ini obat-obatan yang tidak mesti ini saja, tapi terkait dengan penyembuhan pasien sesuai dengan hasil pemeriksaan medis gitu ya. Intinya yang harus diberikan pada pasien PUD adalah obat-obatan yang mengandung proton pump inhibitor, antagonis reseptor, dan juga agen pelindung mukosa. Supaya apa? Seperti sucralfate misalnya. Sucralfate ini kan bisa mengikat protein di dasar ulkus, ya. Jadi dia bisa membentuk pelindung, penghalang terhadap asam, empedu, dan juga pepsin. Jadi bisa meringankan gejala yang dirasakan oleh pasien, ya. Nah, juga dia bisa sucralfate ini merangsang terbentuknya lendir mukosa ya, terbentuknya bikarbonat dan juga prostaglandin. Jadi dia bisa melindungi mukosa itu dengan baik ya. Nah, jadi memang obat-obatan ini untuk melengkapi apa namanya, kebutuhan-kebutuhan meredakan gejala pasien dengan cepat ya. Kalau untuk penata laksanaan selain obat ya, itu ada nutrisi ya, kemudian hindari merokok. Nutrisinya bagaimana ya? Menghindari makanan-makanan pencetus terjadinya ulkus peptikum ya. Kemudian ada juga pembedahan. Ini salah satu pilihan dengan melakukan reseksi gaster. Ini udah hasil pemeriksaan lanjut terkait nanti apakah ada memang perlunya dilakukan reseksi pada gaster. Terakhir kita akan bahas tentang nursing care. Nursing care ini pengkajian, pemeriksaan fisik sama dengan gangguan pencernaan yang lainnya. Ya, bagaimana gejala yang dirasakan, durasi gejala, faktor yang memperberat sama ya. Kemudian juga pemeriksaan fisik sama, bagaimana cara kita memeriksa fisik pasien, apakah bisa kita membedakan antara pasien dengan keluhan hepatitis, keluhan kolesistitis, keluhan gastritis dan juga ulkus peptikum ya, juga keluhan pada GERD. Itu masing-masing pemeriksaan fisik punya khas ya yang perlu kita ketahui. Untuk diagnosa keperawatan sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi.
apapun diagnosa keperawatan yang kita tegakkan harus berdasarkan pada keluhan pasien yang datang kepada kita. Apakah memang nyeri? Berarti diagnosa yang akan bisa kita tegakkan adalah diagnosa nyeri. Nyeri yang seperti apa? Apakah nyeri dengan skala kurang dari 4 itu bisa kita tegakkan diagnosa keperawatan? Itu balik lagi kalian harus lihat bagaimana cara menegakkan diagnosa keperawatan nyeri, ya. Kemudian gangguan pola tidur. Gangguan pola tidur yang seperti apa yang bisa kita tegakkan? Apakah memang gangguan secara non-REM ataukah gangguan REM, ya. Kemudian ketidakseimbangan nutrisi dan juga kekurangan volume cairan. Lihat lagi batasan-batasan karakteristik untuk menegakkan diagnosa keperawatan terkait dengan gangguan pencernaan. Ya, ini nanti didiskusikan ya. Sebagai rujukan yang bisa kalian lihat ya untuk berdiskusi lebih lanjut dengan saya di gangguan pencernaan ini, bisa dibuka, bisa dilihat, bisa di-search ya terkait dengan literatur atau artikel-artikel terkait dengan yang sudah kita bahas. 4 masalah, 4 atau 5 ya. Terkait dengan hepatitis, GERD, kemudian kolesistitis, kemudian juga gastritis, dan ulkus peptikum. Jadi bisa kalian baca, ini saya berikan beberapa rujukan yang saya gunakan, bisa kalian baca, bisa kalian lihat lebih lanjut untuk melengkapi bahan diskusi kalian. Oke, selesai. Terima kasih sudah mendengarkan jabaran atau uraian terkait dengan gangguan sistem pencernaan 5 kasus yang saya bahas kali ini di medical bedah ya, supaya kalian bisa melanjutkan untuk berdiskusi di kelompok dan juga membuat pembelajaran ini lebih bermakna untuk kalian ya. Baik, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.